Kalian pernah ngerasa nggak sih, pelajaran Pancasila itu kayak nasihat dari kakak nenek yang kadang masuk kuping kanan, keluar kuping kiri? Atau paling mentok cuman dihafal buat ulangan? Jujur aja, aku juga pernah. Wah, sama dong. Aku juga pernah. Tapi sini deh, kita punya insight seru nih. Pancasila ini bukan sekedar hafalan loh teman-teman. Ini tuh fondasi. Kenapa negara kita yang isinya jutaan kepala, dari Sabang sampai Merauke bisa tetap nyambung. Nggak bubar jalan kayak jomblo kelamaan. Makanya penting banget buat kita bedah tuntas. Betul banget apa kata si bro. Bayangin gini, negara kita ini kayak rumah gede banget. Kita kan isinya macam-macam ya. Ada yang suka musik metal, ada yang suka dangdut, ada yang doyan rendang, ada yang suka Hindia. Beda banget kan? Nah, Pancasila ini ibarat aturan main di rumah itu. Dia yang bikin kita tetap bisa hidup bareng meskipun beda-beda banget. Jadi dia itu bukan sekedar formalitas, tapi benar-benar jadi penentu gimana kita hidup berdampingan. Dan ini esensialnya. Dia itu norma dasar yang paling tinggi kedudukannya. Jadi semua aturan lain di bawahnya, mulai dari undang-undang sampai peraturan RT, gak boleh tuh bentrok sama Pancasila. Dia juga jadi filosofi kita bernegara. Kayak kompas yang ngarahin mau dibawa kemana negara ini. Biar gak nyasar ke jalan yang salah. Tanpa Pancasila, mungkin sudah ricuh dari dulu. Tiap orang punya egonya masing-masing. Akhirnya bubar deh. Ngomongin filosofi dan pondasi, jadi penasaran, gimana sih awalnya Pancasila ini bisa lahir dan segitu pentingnya? Oke, kita mundur dikit ke tahun sebelumnya. Bayangin, saat itu Indonesia lagi di ujung tanduk kemerdekaan. Para pendiri bangsa kita, mereka itu nggak cuma mikirin gimana caranya merdeka, tapi juga punya pemikiran jauh ke depan. Seperti, nanti abis merdeka, kita mau jadi negara kayak apa ya? Apa dasar dan arahnya? Itu pemikiran yang visioner banget deh. Akhirnya dibentuklah ini nih. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau singkatnya BPUPKI. Tugas mereka itu menyelidiki hal-hal penting buat kemerdekaan Indonesia. Dan di sidang PPUPKI pertama yang berlangsung dari bulan Mei sampai Juni, ada 3 tokoh keren yang ngasih usulan soal dasar negara. Pertama Mester Muhammad Yamin, kedua Profesor Dr. Supomo, dan sama Bapak Proklamator kita, Insinyur Soekarno. Dan boom, tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno ngusulin 5 prinsip yang kemudian dia namain Pancasila. Makanya, tanggal ini tuh diperingatin sebagai hari lahir Pancasila. Tapi perjalanannya nggak langsung mulus guys. Setelah itu, untuk merumuskan lebih lanjut, ada yang namanya Panitia 9. Mereka ngerumusin Piagam Jakarta yang memuat rancangan Mukadimah UUD. Dan ini yang menarik. Di Piagam Jakarta pada saat itu, sila pertama bunyinya agak beda. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, ini nih momen krusialnya. Di sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang kita sebut PPKI, tanggal 18 Agustus 1945 terjadi perubahan besar. Demi menjaga persatuan Indonesia yang multikultural, yang terdiri dari berbagai agama dan suku, akhirnya rumusan sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ini bukti bahwa para founding fathers kita rela mengesampingkan kepentingan golongan demi persatuan bangsa. Dan hari itu juga Pancasila resmi disahkan sebagai dasar negara dan termuat pada Undang-Undang Dasar. Sebuah kompromi yang luar biasa demi keberlangsungan bangsa ya. Oke, kita udah tahu sejarahnya. Lalu kalau udah merdeka dan punya pondasi sekuat Pancasila, ngapain sih kita repot-repot belajar dan ngamalin dia terus? Apa masih sepenting itu di zaman sekarang? Tentu dong, justru ini yang bikin dia relevan sampai sekarang. Pertama, dia itu landasan konstitusional. Maksudnya, semua hukum yang ada di Indonesia, mau itu undang-undang tilang sampai aturan impor, harus ngikutin Pancasila. Kalau enggak, ya bisa dibatalin. Ini kerennya, Pancasila itu jadi acuan utama. Bener sih, dan ini nih yang paling kerasa di kehidupan kita. Dia itu alat pemersatu bangsa. Bayangin, kita punya ratusan suku nih, dari berbagai agama juga, dari Sabang sampai Merauke. Beda banget kan? Pancasila ini tuh kayak lem super yang nempelin kita semua, biar nggak pecah. Tanpa dia, kayaknya udah bubar dari dulu. Makanya, kalau ada yang ngomongin perpecahan atau intoleransi, ingat lagi Pancasila sebagai perekat kita. Plus, di era digital kayak sekarang, informasi dan berbagai ideologi masuk dari mana-mana. Nah, Pancasila itu filter pengaruh asing kita. Gak semuanya cocok sama nilai kita. Pancasila ini kayak saringan, yang bikin kita nggak gampang ketelan sama budaya atau ideologi dari luar.
yang nggak sesuai sama kepribadian bangsa kita. Dan tentu aja dia itu pedoman hidup bernegara. Dari kebijakan pemerintah sampai cara kita bersosialisasi, semua ada rambu-rambunya di Pancasila. Intinya dia cita-cita hukum nasional. Pengennya sih hukum kita itu adil dan beradab ya. Oke, jadi Pancasila ini nggak cuma teori di buku ya, dia ada di mana-mana, bahkan di kehidupan kita sehari-hari. Coba kita lihat contohnya. Di bidang hukum misalnya, setiap undang-undang yang dibikin harus sejalan sama nilai-nilai Pancasila. Kalau ada kasus di pengadilan, penegakan keadilan juga harus berdasarkan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, sama keadilan sosial. Lalu di bidang politik, kita punya yang namanya demokrasi Pancasila. Artinya, segala keputusan itu diambil lewat musyawarah untuk mufakat, bukan main asal jeplak aja. Kedaulatan ada di tangan rakyat, dan hak asasi manusia itu dijunjung tinggi. Jadi, politik kita nggak cuma soal kekuasaan, tapi juga moral dan etika Pancasila. Di bidang sosial budaya juga kelihatan banget. Pancasila mendorong kita buat ngembangin budaya nasional yang keren. Yang punya nilai-nilai luhur kayak gotong royong, toleransi, sama kekeluargaan. Dia juga ngajarin kita buat tetap melestarikan kearifan lokal. Asal nggak bertentangan sama Pancasila. Hasilnya, masyarakat yang adil, makmur, dan beradab. Terakhir, di bidang pertahanan dan keamanan. Nah, ini penting. Pertahanan negara kita itu dasarnya semangat nasionalisme dan persatuan. Jadi, kepentingan negara selalu di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Tujuannya cuma satu, jaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Oke, itu tadi Pancasila sebagai dasar negara kita. Sebuah pondasi yang kuat banget kan? Setuju. Tapi, peran Pancasila nggak berhenti sampai di situ loh guys. Dia juga punya peran yang lebih dalam lagi, sebagai otak atau DNA bangsa kita. Pernah dengar kata ideologi? Kedengarannya berat ya? Kayak mata pelajaran yang bikin ngantuk. Emang sih. Tapi percaya atau enggak, ideologi itu kayak otak atau DNA sebuah bangsa. Dan buat Indonesia, otak kita itu ya Pancasila. Jadi kalau negara itu pondasi, ideologi itu arsitek yang merancang segalanya. Bikin penasaran kan? Yuk kita bedah lebih jauh. Jadi gini, ideologi itu simpelnya adalah kumpulan gagasan, ide, dan keyakinan yang menyeluruh serta sistematis. Dia jadi pedoman buat kita bertindak dan berpikir, baik itu buat individu, kelompok, atau bahkan satu negara. Kayak panduan hidup gitu deh. Nah, kalau Pancasila itu disebut sebagai ideologi terbuka. Kenapa? Karena nilai-nilai dan cita-citanya itu lahir dari masyarakat kita sendiri, bukan diimpor dari luar. Terus, sistem pemerintahannya transparan dan akuntabel. Yang paling penting, dia itu dinamis dan reformis, mampu menyesuaikan perkembangan zaman, tanpa kehilangan nilai dasarnya. Jadi, gak kaku gitu loh guys. Pancasila ini juga punya tiga dimensi keren loh. Ada dimensi realitas, yang artinya dia benar-benar mencerminkan realitas kehidupan masyarakat Indonesia dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terus ada dimensi idealisme yang punya nilai dasar sistematis, rasional, dan menyeluruh, memberikan harapan dan motivasi untuk mencapai cita-cita bangsa. Dan yang terakhir, dimensi fleksibilitas. Ini nih yang bikin dia mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dan perkembangan zaman, menjaga relevansi nilai-nilainya. Jadi, Pancasila itu relevan banget dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai nanti. Nah, biar makin paham kenapa Pancasila itu spesial dan paling pas buat kita, yuk kita bandingin dikit sama ideologi lain yang pernah ada di dunia. Kita ambil contoh liberalisme dan komunisme. Coba perhatiin tabel ini baik-baik guys. Yang pertama yaitu ada asal nilai. Pancasila itu asalnya dari budaya bangsa sendiri. Kalau liberalisme dari kebebasan individu dan komunisme dari kepemilikan bersama. Yang kedua yaitu ada HAM. Di Pancasila, HAM itu dilindungi dan seimbang. Beda sama liberalisme yang menjunjung HAM mutlak atau komunisme yang justru sering diabaikan. Yang ketiga yaitu ada agama. Pancasila menganut monoteisme tapi dengan toleransi yang tinggi. Liberalisme itu cenderung sekuler, sedangkan komunisme itu ateis. Yang keempat yaitu ada demokrasi. Pancasila itu musyawarah mufakat, liberalisme itu voting, dan komunisme keputusannya berada di tangan pimpinan partai. Dan yang terakhir yaitu ada ekonomi. Pancasila itu keseimbangan kolektif dan individu. Liberalisme dominasi swasta, sementara komunisme negara dominan. Nah, dari perbandingan ini, kelihatan kan Pancasila itu jalan tengah yang paling pas buat kita. Dia nggak kelewat bebas sampai kebablasan,
tapi juga nggak otoriter kayak komunisme. Dia ngambil yang baik dari semua sisi, tapi tetap berakar pada jati diri bangsa kita. Ini yang bikin dia unik dan kuat. Oke, terus apa aja sih nilai-nilai sakti yang ada di dalam Pancasila sebagai ideologi kita? Nah, kita mulai dari yang pertama ya, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ini menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta menumbuhkan sikap toleransi antar umat beragama. Jadi, nggak ada tuh ceritanya paksaan agama di Indonesia. Semua bebas menjalankan keyakinannya masing-masing. Lanjut ke sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini mengakui persamaan hak dan martabat semua manusia, menjunjung tinggi keadilan, kesetaraan, dan penghormatan HAM. Jadi kita harus bersikap non-diskriminatif, melindungi nilai kemanusiaan, dan berani membela kebenaran. Adil itu penting loh. Betul. Terus, sila ketiga, persatuan Indonesia. Ini penting banget buat menumbuhkan nasionalisme dan cinta tanah air. Mengutamakan kepentingan bersama di atas kelompok. Kuncinya ada di Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi tetap satu. Semangat persatuan ini yang menjaga kita sampai sekarang. Selanjutnya ada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini tuh inti dari demokrasi kita, berdasarkan musyawarah mufakat, mengutamakan kepentingan bersama melalui perwakilan rakyat. Jadi keputusan itu tuh hasil dari diskusi bareng, bukan cuma voting doang. Ini tuh yang bikin keputusan lebih bijaksana gitu loh. Dan yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Fokusnya ke pemerataan kesejahteraan dan kemakmuran bersama sih. Tujuannya untuk menghapuskan diskriminasi dan menciptakan keadilan sosial buat semua masyarakat. Jadi nggak ada tuh yang merasa tertinggal. Nah itu dia 5 nilai yang menjadi kompas moral bangsa kita teman-teman. Nah, di era sekarang, di mana globalisasi itu kayak tsunami informasi, dan berbagai ideologi transnasional bertebaran, Pancasila itu jadi benteng kita. Dia mampu menjadi filter terhadap pengaruh negatif globalisasi dan ideologi asing yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa. Benar banget. Bayangin ada banyak banget tantangan kayak polarisasi sosial, radikalisme, atau intoleransi. Pancasila ini yang jadi alat pemersatu bangsa dalam menghadapi perpecahan, intoleransi, radikalisme, dengan menanamkan nilai toleransi, musyawarah, dan keadilan sosial. Intinya dia mendorong masyarakat untuk hidup rukun, saling menghargai, dan bekerja sama demi kemajuan bersama, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan nyata sehari-hari. Jadi bisa disimpulkan, Pancasila itu bukan cuma dasar negara, tapi juga ideologi kita. Dia adalah otak yang mengarahkan pikiran dan tindakan kita sebagai bangsa. Dia itu layaknya seperti kompas, saringan, dan perekat kita di tengah dinamika dunia. Dia juga berfungsi sebagai cita-cita dan tujuan negara Indonesia loh, menjadi nilai dasar dan pedoman pembangunan nasional di segala bidang, dan berperan sebagai perekat bangsa yang majemuk. Penting banget buat kita sebagai generasi muda, gak cuma dihafal, tapi juga memahami dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang bikin Indonesia tetap kuat, beda, tapi tetap satu. Berikut adalah poster infografis kami. Nah, gimana nih menurut kalian? Apakah Pancasila masih relevan sebagai ideologi bangsa di tengah gempuran ideologi lain? Komen di bawah ya. Jangan lupa like video ini kalau kamu merasa dapat sesuatu. Share ke teman-temanmu biar makin banyak yang paham. Dan yang paling penting, subscribe channel ini buat konten edukasi seru terkini lainnya. Sampai Sampai jumpa di jumpa di video video selanjutnya. selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.